Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat panitia, khususnya teman-teman dari Solusi 247, kemudian juga dari Labs 247, tadi ada Mas Sigit, Mas Dolan, dan kemudian juga kepada host yang telah memberikan waktu. Kemudian, makasih juga buat teman-teman yang sudah join, ini ada sekitar 170-an, mau 200 ya. Mudah-mudahan nanti apa yang nanti saya sampaikan di sini menjadi tambahan ilmu juga wawasan buat teman-teman yang khususnya fokus di bidang data ya. Dan ya kemudian di sini juga nanti sifatnya saya di sini bukan maksudnya menggurui atau bagaimana, tapi di sini kita sharing aja. Nanti saya sharing beberapa pengalaman saya selama saya berkarir di bidang data engineering. Dan kemudian nanti di akhir kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan boleh nanti ditanyakan. Oke, kita mulai saja ke materi. Nah, saya mau cerita dulu kenapa saya bawa tema ini ya, data engineering culture. Karena kalau misalkan kita hadir di acara-acara khususnya tentang data, saat ini trennya banyak yang lebih ke arah data science ataupun machine learning. Jadi orang-orang di mana ngomong machine learning, AI, advanced analytics, tapi ada part atau area yang saat ini tidak banyak dibicarakan. Padahal topik ini ataupun kultur ini sangat penting ada di sebuah perusahaan ketika dia mau mulai uh, uh, dengan inisiatif-inisiatif datanya, terutama di era big data seperti ini. Nah, makanya nanti ada hal yang akan saya sharing berdasarkan pengalaman saya, kenapa kita butuh membangun sebuah kultur data engineering. Oke, sebelumnya mungkin di sini ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Zamzam. Saya saat ini kebetulan data arsitek di Rakuten. Rakuten salah satu perusahaan global yang kebetulan head office-nya berada di Tokyo, Jepang. Jadi saya di sini bersama keluarga sejak 2018 yang lalu di sini uh, di Tokyo. Kemudian dari sisi pengalaman saya sudah 10 tahun di data engineering. Jadi dari mulai karir saya dulu memang fokus di data engineering. Kemudian di Jepang 2018. Kemudian ini poin yang mungkin teman-teman ketika ada speaker yang ngomongin tentang data, itu biasanya PhD atau minimal ahli statistik ya. Jadi untuk hal ini di sini mungkin teman-teman agak kecewa karena saya bukan seorang PhD dan juga bukan seorang ahli statistik. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana karir di bidang data ini tidak hanya untuk seorang PhD atau seorang ahli statistik. Ini bisa kita adopt bareng-bareng gitu ya. Dan bagaimana kita membangun kultur di data engineering ini. Kemudian dari sisi bahasa karena saya orang Sunda, saya ngomong Sunda, Indonesia, Arab, Inggris karena saya di kantor bahasa Inggris, tapi tidak Jepang. Jadi meskipun saya di sini sudah 2 tahun, sampai saat ini saya masih belajar bahasa Jepang. Dan karena saya orang Sunda, jadi nanti kalau di presentasi ada saya keceletot ngomong F jadi P, jadi harap maklum gitu, karena saya orang Sunda. Kemudian sehari-hari saya kerja nulis code ya. Biasanya saya pakai Python, Java atau enggak Go. Tapi mostly karena saya data engineer, mostly SQL. Jadi nanti itu akan saya bahas lebih lanjut kenapa seorang data engineer harus sangat mahir ataupun expert di SQL. Kemudian untuk dari sisi karir, saya mulai dari 2011 sampai sekarang. Jadi tadi seperti yang disebutkan oleh Kang Ruli, 2011 awal karir saya memang di Solusi 247. Jadi ketika ada event ini, ketemu teman-teman lama, saya kayak kembali ke keluarga gitu. Karena memang dari awal saya mengenal dunia data engineering, big data, itu di Solusi 247. Kemudian saya ke perusahaan lain, termasuk Accenture terakhir kemarin Accenture di Indonesia dan sekarang Rakuten di Jepang.
Kemudian bagi yang mau keep in touch bisa ke Twitter saya, Telegram, ataupun di channel YouTube saya juga bisa cek. Nanti saya juga sharing video-video tentang yang fokus di data engineering. Oke, itu perkenalan dari saya. Kemudian kita masuk ke Rakuten ya. Kalau teman-teman dengar Rakuten mungkin bayangannya Barcelona FC, atau yang suka basket mungkin ingatnya Golden State Warrior karena memang official partner untuk FC Barcelona dan Golden State Warrior. Tapi sebetulnya apa sih core bisnisnya Rakuten, ataupun Rakuten itu perusahaan apa sih? Nah, di sini sebetulnya banyak ya. Rakuten itu tidak hanya di sisi partnership dengan beberapa klub-klub olahraga, dan juga mungkin dulu dikenal Rakuten sebagai e-commerce. Memang awalnya dulu e-commerce, tapi sekarang sudah berkembang menjadi satu grup yang sudah memiliki banyak sekali anak perusahaan. Saya coba gambarkan di sini sekilas tentang Rakuten. Jadi Rakuten itu servisnya ada di 30 negara dan di hampir di semua benua yang ada di dunia ini, di dunia ini. Kemudian juga dari sisi member itu sudah sampai 1,4 billion global member. Servisnya ada 70 lebih services. Jadi kalau dilihat dari sebelah kiri itu ada Rakuten Gora, Rakuten Travel, Rakuten Drone, kemudian Fiber dan lain-lain. Kemudian dari sisi revenue ada 19 triliun global cross transaction value. Dan yang saat ini yang Rakuten sedang fokus di pengembangan world first end-to-end cloud native mobile network. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ke Jepang, itu kan biasanya kalau ngomongin tentang operator itu biasanya cuman SoftBank, Docomo, atau au. Nah, mulai tahun kemarin Rakuten sudah establish Rakuten Mobile, dan itu merupakan operator pertama di dunia yang menggunakan virtual network, dan itu cloud native. Kemudian dari sisi riset di Rakuten juga ada Rakuten Institute of Technology. Jadi di RIT ini di sini merupakan divisi R&D-nya di Rakuten. Di sini kita mengembangkan beberapa banyak sekali advanced teknologi, mulai dari drone AI, kemudian juga augmented reality, VR, drone delivery, dan lain-lain, itu di Rakuten Institute of Technology. Nah, itu mungkin sekilas mengenai Rakuten. Kemudian kalau kita ngomongin data, kalau kita melihat dari statistik ini, harusnya datanya mungkin sudah kebayang besarnya seperti apa ya. Nah, dari sisi data, ini data di Rakuten, saat ini kita memiliki lebih dari 1.000 Hadoop data nodes. Jadi kita masih menggunakan Hadoop sampai saat ini sebagai center of data infrastructure. Jadi kita memiliki lebih dari 1.000 Hadoop data nodes, kemudian lebih dari 1.000 petabyte HDFS, kemudian lebih dari 3,8 billion records per day. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa bayangin kompleksitas dari data engineering yang dilakukan di Rakuten. Dan jika data engineering ini tidak di-handle dengan sebaik-baiknya, pasti data sebesar ini, data dengan sekompleks ini akan sangat sulit ditangani gitu, atau di-manage. Nah, karena di Rakuten juga data merupakan salah satu bagian penting. Jadi kalau lihat di sebelah kanan, dari semua ekosistem Rakuten, kita fokus di brand, membership, dan data. Jadi data memang jadi aset yang sangat penting di Rakuten ini. Gitu. Karena dia Rakuten cross service, dan datanya di centralize di satu cluster yang sangat besar, itu cross region, dan itu nanti akan dianalisa lebih lanjut di cluster itu. Nah, itu kemudian dari sisi data. Oke, kita masuk ke materi ya, dari Rakuten dan data. Oke, kita masuk ke materi utama tentang data engineering. Mungkin yang pertama, apa itu data engineering culture ya? Apa itu kultur data engineering? Kemudian kenapa kita butuh kultur ini? Kenapa kita butuh data engineering di perusahaan kita ataupun di proyek kita?
Uh, sebelum itu, oke, kita ngomongin dulu big data gitu, karena ini event big data meetup, kita ngomongin dulu big data. Nah, tapi kalau misalkan ada speaker ataupun ada di conference ataupun di meetup di event big data, ketika speakernya ngomongin big data, apa kira-kira yang akan diomongin? Yang akan diomongin biasanya adalah ini, ya kan? Di mana-mana ngomongin tuh ini. Apa sih big data? Apa itu big data? Pasti slide-nya di salah satu slide itu ada ini gitu ya. Tapi ini udah agak boring lah. Orang udah pada tahu. Oke, big data itu volume, variety, velocity. Oke, orang udah pada tahu. Bahkan ada yang nambahin jadi 4, ada yang nambahin 5 itu dan lain-lain gitu. Tapi tenang, kita hari ini nggak akan ngomongin ini. Saya janji nggak akan ngomongin ini ya, karena ini sudah kemarin lah. Oke, kita udah pada tahu tentang big data. Nah, saya lebih melihat dari sisi yang lain. Nah, kalau teman-teman lihat di berita, di Gartner, di VentureBeat, ternyata hype-nya big data itu tidak dibarengi dengan success rate yang baik. Ya, jadi di sini di salah satu berita disebutkan gitu. Jadi failure rates ataupun tingkat kegagalan dari project AI big data itu sampai 85%. Jadi hanya 15% saja project big data atau inisiatif big data itu yang sukses dan memberikan value yang baik bagi perusahaan. Kemudian ada survei yang lain dari VentureBeat tentang AI juga, 87% dari data science project itu tidak pernah ke production. Jadi itu biasanya kalau data science biasanya hanya POC ataupun ya nyoba-nyoba dataset yang ada di Kaggle ataupun ya coba install Jupyter di lokal, kemudian download dataset, kemudian bikin coba-coba machine learning gitu ya. Nah, itu tidak pernah sampai ke production. Itu 87% dari data science project. Ya bayangkan, jadi hanya sekitar 13% saja yang sampai ke production. Kemudian dari New Vantage Survey, dari survei yang lain juga menyebutkan, ini surveinya masih baru ya, masih 2019, bukan survei lama gitu. Ini masih baru, jadi masih up to date lah, masih valid. 77% dari perusahaan itu melaporkan bahwa bisnis adoption terhadap big data dan AI inisiatif itu sampai saat ini menjadi big challenge untuk bisnis gitu ya. Jadi masih jadi kendala, masih jadi bottleneck di sisi bisnis gitu. Jadi sisi lain dari hype-nya big data, data science atau AI ternyata di lapangan itu pelaku bisnis ataupun perusahaan-perusahaan ataupun konsultan di bidang big data atau data project itu struggling dengan project ataupun inisiatif mereka. Dan ini merupakan survei yang dilakukan secara ilmiah, objektif dan juga jujur. Ya mungkin dari teman-teman juga di sini yang saat ini mungkin ada di di bagian data engineering, baik itu menjadi manajer, jadi VP, ya mungkin dari survei ini, dari analisa ini mungkin kita juga harus jujur dengan apa yang ada di perusahaan kita. Sampai sejauh mana nih project ataupun inisiatif data engineering yang sudah kita lakukan ataupun project data science yang sudah kita lakukan sampai saat ini, apakah memang sudah memberikan hasil atau kan hanya menjadi sebuah cost gitu di perusahaan tanpa memberikan value yang lebih. Nah, mungkin di presentasi kali ini kita akan coba bahas kenapa tingkat kegagalannya sangat tinggi, kenapa orang-orang struggling data science team struggling untuk mendeploy model ataupun algoritmanya ke production, kenapa banyak pelaku bisnis yang masih melihat big data itu sebagai challenge atau kendala. Nah, jawabannya yaitu tidak adanya data engineering yang pertama. Yang kedua adalah big data itu kompleks. Kalau kita lihat dari sini big data landscape, ini landscape ini sudah disampaikan oleh banyak speaker. Oh, ini big data landscape kayak gini. Ini tidak hanya infografik, tapi ini memang real bahwa big data dan AI, data science area itu sangat kompleks.
Jadi tidak bisa dibandingkan, misalkan sekarang kita punya tim data engineering ataupun data science dengan tim dari application engineering ataupun mobile engineering. Karena itu tidak end to end, tidak apple to apple. Kalau data science dan data engineering dari sisi skills, tools, itu memang secara praktikal itu memang sangat kompleks karena apalagi di era big data ini itu melibatkan sistem yang terdistribusi dan sistem terdistribusi itu memang sangat kompleks berbeda dengan sistem-sistem yang memang monolit atau single machine processing seperti biasa. Nah, kompleksnya data engineering ini ataupun big data ini kadang-kadang di underestimate oleh para manajer ataupun CXO gitu ya. Oke, kita butuh insight nih. Oke, kita hire aja PhD gitu. Cukup kita hire PhD, masalah kelar. Ternyata setelah si PhD ini di hire, dia nggak bisa apa-apa karena datanya nggak ready, data infrastrukturnya juga masih berantakan gitu ya. Sedangkan biasanya seorang data scientist ataupun AI gitu, AI engineer itu kan biasanya ketika mereka di pengalaman sebelumnya biasanya mereka menghabiskan waktu untuk riset. Kemudian juga mereka banyak latihannya di website-website seperti Kaggle dan lain-lain gitu, tanpa terjun langsung ke lapangan, di mana di situ ada kompleksitas dari infrastruktur, kompleksitas dari data pipeline, governance, data quality, dan lain-lain gitu. Hal-hal yang selama ini di riset-riset mereka ataupun di POC mereka itu tidak ada gitu. Nah itu jadi faktor kegagalan selanjutnya gitu dari data science project. Kemudian ya dari paparan tadi sehingga kita melihat bahwa big data itu menjadi big problem untuk banyak perusahaan gitu. Sampai 85% atau bahkan 87% big data sampai saat ini menjadi big problem setelah 1 dekade lebih gitu ya. Kan big data dari mulai 2007 tuh. Jadi momentum big data itu mulai adanya dikembangkannya Hadoop gitu ya, 2007 gitu. Kemudian masuk ke Indonesia itu sekitar 2010 gitu ya. Dulu teman-teman Solusi 247 mulai riset Hadoop sampai bikin Hagrid dan sebagainya gitu. Saya juga ingat 2010 itu salah satu implementasi Hadoop pertama di Indonesia kalau salah ya. Saya 2010 itu dan itu teman-teman dari teman-teman Solusi 247 gitu. Nah selama itu sampai sekarang gitu, itu masih menjadi big problem. Kenapa? Karena orang masih hanya melihat big data itu kayak sebagai buzzword ataupun ya hanya marketing term atau ya itu big data ini aja. Mereka underestimate terhadap big data, kompleksitas big data itu sendiri. Padahal di lapangan itu sangat kompleks dan banyak sekali yang harus dibangun. Kemudian, kita masuk ke data engineering culture. Apa sebetulnya data engineering culture? Ini berdasarkan dari Big Data Institute. Big Data Institute bisa dicek di websitenya. Data engineering culture atau kultur data engineering adalah sebuah kultur di mana value dan importance atau pentingnya data engineering itu recognized at all levels of the organization. Jadi value, importance of data engineering itu disadari oleh semua level dari data engineer dari sebuah organisasi. Jadi misalkan kita ngomongin perusahaan ya, kayak misalkan data engineer, data engineer aware dengan pentingnya data engineer. Ketika misal ngobrol ke yang data engineering peer-nya, teman-teman data engineering atau data scientist juga sudah sadar bahwa butuhnya data engineering. Ada area di area dari project data yang itu tidak bisa dilakukan oleh data scientist. Mereka sudah sadar. Tapi ketika masuk ke manajemen tidak melihat itu. Jadi ketika kita butuh bangun data engineering team, manajemen hanya melihat nggak butuh katanya. Nggak butuh data engineering. Kita hanya butuh data science. Jadi yang mereka lihat adalah hasil akhir, insight atau advanced analytic dan lain-lain gitu ya. Saya punya AI. Jadi kalau misalnya startup sekarang banyak yang kayak klaim we are AI based company gitu atau machine learning based company kayak gitu. Jadi mereka proud dengan bahwa mereka melakukan machine learning ataupun AI tanpa mereka juga mungkin bahwa machine learning
AI project itu tidak bisa apa tidak bisa sukses kalau memang tidak ada fondasi kultur data engineering di bawahnya gitu ya. Kemudian juga organization wide realization that data science and big data require data engineering. Jadi project data science dan big data yang tadi di-mention itu memang membutuhkan data engineering. Tidak bisa kita mulai inisiatif data science dan big data tanpa ada data engineering. Karena ini pasti akan menjadi akan menjadi kegagalan pada ujungnya. Nah, ujungnya adalah apa? Ujungnya manifestasi ujungnya adalah rasio yang tepat antara data engineer dan data scientist. Ya, mungkin nanti saya akan bahas lebih lanjut. Sebenarnya rasio yang pas tuh berapa sih? Satu orang data scientist itu harus ada berapa data engineer gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi ujungnya adalah manifestasi akhirnya adalah data engine rasio yang tepat antara data engineer dan data scientist. Oke. Nah, kita ngomongin tentang yang tadi yang tentang data mungkin itu hanya omongan Mas Jam-Jam aja gitu. Enggak, ini omongan ini juga diamini gitu. Diamini itu dibenarkan juga oleh hasil survei dari Google. Google's Machine Learning Conclusion menyebutkan bahwa aktivitas menulis model ataupun menulis algoritma di data science project itu hanya bagian kecil dari data science project. Kalau teman-teman lihat ini ada yang kotak hitam di tengah itu adalah machine learning code dan sisanya itu kayak configuration, data collection, data verification, machine resource management itu area-area yang jauh lebih besar daripada kita menulis algoritma gitu ya. Jadi monitoring dan lain-lain. Mungkin dari data scientist tidak expert di sisi data infrastructure, data monitoring. Mungkin beberapa data scientist ada gitu ya. Ada juga yang mereka jago di infrastructure ataupun jago di data pipeline. Tapi itu hanya outlier saja gitu. Common pattern dari data scientist itu mereka ahli di matematika, statistik, dan algoritma atau bikin model gitu ya. Dan kalaupun mereka menulis kode, itu bukan kode yang seperti halnya se-advance dari seorang data engineer atau software engineer yang sudah malang melintang jauh di software engineering. Karena data engineer itu memang basicnya adalah software engineer. Sedangkan machine learning ataupun data scientist itu biasanya kan seorang statistik atau matematika yang bisa juga melakukan coding di Python atau R. Nah, ini riset dari Google. Mungkin bisa dilihat untuk lengkapnya di source, saya juga attach source-nya di sana, linknya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, ini juga fenomena ini adalah fenomena skipping step di data project ini sangat berbahaya gitu ya, karena kan berakhir pada kegagalan. Jadi ada manajer atau project lead ketika misalnya jualan data, jualan project, itu biasanya ngomonginnya AI, deep learning. Oh Pak, kita bisa AI, kita bisa deep learning, tapi mereka nggak di tim structure, mereka nggak nyiapin data engineer-nya gitu. Mereka nggak nyiapin orang yang memang ngerti di data platform dan lain-lain gitu. Sehingga ketika akhirnya harus berhadapan dengan skala production yang memang itu skalanya lebih besar, mereka akan kewalahan. Mungkin model-modelnya jalan di lokal komputer, di Jupyter yang diinstal di lokal komputer, ataupun di Kaggle jalan, kemudian juga di 1-2 mesin juga jalan, 1000 data jalan. Ketika datanya sudah 1 juta, 100 juta, model mereka ngehang gitu, ataupun ya nggak jalan sama sekali. Nah, itu juga jadi problem. Karena tidak menyiapkan data engineering team yang baik. Nah, ini juga salah grafik yang lain tentang porsi dari pekerjaan data science. Kalau dilihat di sana yang hijau ke biru-biruan ini, 60% dari aktivitas data science itu lebih ke cleaning dan organizing data. Mungkin kalau data scientist akan sangat familiar gitu dengan grafik ini, karena mereka merasakan sekali di lapangan bahwa memang yang paling sulit adalah
cleaning, organizing. Yang pada akhirnya ya meskipun finding the right model pun bukan sesuatu yang gampang gitu. Cuman dari sisi waktu yang mereka yang mereka spend gitu, itu banyak di cleaning organizing data. Kenapa? Karena memang itu bukan pekerjaan mereka, sehingga hal itu bisa jadi lebih lama dilakukan oleh data scientist. Kalau data scientist ini dilayani ataupun dibantu oleh data engineering, data scientist ini bisa fokus ke algoritma yang mereka bangun gitu, tanpa harus memikirkan cleaning, organizing, collecting data set dan lain-lain. Karena itu bukan part mereka. Jadi saya di sini lebih bukan artinya bahwa data engineering itu lebih baik dibanding data scientist, tidak, tapi data scientist ini akan lebih sukses gitu. Project data science dan dengan data scientist ini akan lebih sukses kalau dia dibantu oleh data engineer. Nah itu. Kemudian ini juga fenomena ya, dulu orang-orang suka sekali misalkan ngomongin tentang hal ini, bahwa data scientist adalah pekerjaan yang paling seksi di abad 21. Di mana-mana kita dengar ini. Bahkan orang-orangnya mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah pun ketika ditanyain keluar mau apa, mau jadi data scientist. Kemudian juga orang yang tadinya ya cuman bisa Excel ataupun basic query, ditanya kamu mau jadi apa, saya mau jadi data scientist. Kenapa? Karena opini yang digiring adalah data scientist merupakan job yang paling seksi, dan katanya di luar sana, di Amerika, di Eropa, data scientist adalah pekerjaan yang gajinya paling gede katanya gitu. Meskipun itu pun mungkin nanti harus kita diskusikan lagi gitu ya. Nah, kemudian itu dulu. Nah, ini sekarang ini merupakan salah satu tema topik yang tahun kemarin dibahas di Data Council Conference di New York, bahwa data scientist ternyata saat ini di lapangan bukan menjadi pekerjaan yang paling seksi, tapi malah jadi pekerjaan yang paling berbahaya di abad 21. Kenapa berbahaya? Karena ketika dia tidak dibangun oleh data engineering culture, dia tidak ada data engineer yang bantu dia akan struggling di pekerjaannya, dia akan akhirnya boring dengan pekerjaannya, model yang dibangun juga tidak akurat, karena data-data yang dijadikan input itu tidak bersih, tidak berkualitas, sehingga apa yang nanti model yang akan dibangun itu menjadi mislead terhadap bisnis. Dan bisnis bukan mendapatkan value dari data science project, malah mengarah pada decision making yang salah, karena dia di-lead oleh model yang salah, yang awalnya ujungnya itu adalah tidak adanya data engineering culture di perusahaan tersebut. Nah, itu juga mungkin yang harus kita harus aware lah, kita harus hati-hati. Jangan sampai cita-citanya menjadi pekerjaan terseksi malah jadi pekerjaan yang paling berbahaya. Oke. Lanjut. Nah, ini juga gambaran lain tentang data engineer, data scientist. Nah, kalau kita gambarkan dengan patung atlas di samping ini, data scientist itu adalah bola dunianya itu, sedangkan data engineer di bawahnya yang menopang si data scientist itu. Jadi banyak orang yang fokus ke bola dunianya, tapi tidak fokus ke data engineer-nya gitu. Ini salah satu kutipan dari Gordon Lindsay. A scientist can discover a new star, but he can't make one. He would have to ask an engineer to do it for him. Jadi seorang ilmuwan itu bisa melihat bintang, tapi dia tidak bisa membuatnya, gitu. Tidak bisa membuat bintang itu. Dia akan bertanya kepada seorang engineer untuk melakukan itu. Jadi artinya data scientist itu impossible without data engineer in the real world ya. Jadi data scientist itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa data engineer gitu. Mungkin di beberapa kasus bisa gitu, tapi kalau kita ngomonginnya high value of data ataupun high quality of model gitu, ya itu harus memang bareng-bareng gitu, data scientist dan data engineer. Nggak bisa data scientist. Tapi meskipun ya saya juga kenal ada beberapa data scientist yang memang mereka juga jago di data engineering part gitu. Dan itu
Dan itu nggak menutup kemungkinan. Bahkan di sekarang trennya ada role yang lain itu yang dikenal dengan machine learning engineer. Jadi machine learning engineer itu mencoba menjembatani antara role data engineer dan juga data scientist. Jadi di tengah-tengahnya ada machine learning engineer. Dia ngerti machine learning, tapi dia juga seorang engineer. Nah itu di perusahaan, di beberapa perusahaan menyiasatinya seperti itu. Tapi secara konsep tetap di sisi role ini ada dua area yang memang harus diperhatikan, adanya engineering part dan juga ada science part. Oke, lanjut ini dari sisi kemudian ini juga tambahannya yang tadi kenapa kita butuh data engineering. Yang pertama tadi big data itu kompleks, big data itu nggak simple. Ngomongin sistem terdistribusi, kita harus aware dengan network, aware dengan infrastructure, thread dan lain-lain, parallel processing. Kemudian juga melakukan big data project ataupun data science project tanpa data engineer will underperform or fail. Jadi bisa jadi sebuah perusahaan itu jika tidak ada data engineering bisa underperform. Ya dia berhasil tapi underperform, dia kalah di kompetisi bisnis, atau bahkan dia juga gagal gitu. Kemudian data technology is rapidly growing. Seperti yang tadi lihat di infografik awalnya bahwa landscape big data itu sangat luas gitu. Setiap tahun bahkan setiap bulan ada project-project baru yang berdatangan. Dulu kita misalkan untuk workflow, kita dulu kenalnya Uzi gitu ya, pakai Apache Uzi. Uzi banyak masalah, muncul ada Luigi, ada Airflow sekarang, ada Streamset, mungkin di Indonesia ada Hagri 247 dan lain-lain itu, NiFi untuk streaming dan lain-lain. Nah itu seorang data scientist akan kesulitan jika dia harus menghandle itu juga gitu. Makanya butuh data engineering. Karena si data teknologi ini sangat pesat sekali perkembangannya gitu. Kemudian kalau dilihat dari sisi ini, lihat dari data science hierarchy of needs, yang paling bawah itu porsinya lebih besar dibanding yang atas gitu. Artinya dari sisi structure timnya juga data engineering yang dia bekerja di bagian data flow, infrastructure, data pipeline, ETL dan lain-lain itu harusnya secara komposisi, secara rasio itu lebih banyak dibanding data scientist di atas. Nah, berapa rasionya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ini rasio berdasarkan Jesse Anderson 2009 dari Big Data Institute. There should be more like 2 to 5 data engineers per data scientist. This ratio is needed because more time goes into the data engineering side than the data science. Jadi katanya itu at least 2 sampai 5 data engineer untuk satu data scientist. Jadi kalau misalnya di perusahaan punya satu data scientist, ya at least 2 lah data engineer-nya. Ya bagus-bagus 5 kalau memang si skala datanya sudah semakin besar gitu ya. Jadi antara 2. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang masih data scientist full of data scientist, jadi semuanya data scientist bahkan nggak ada data engineer, itu bisa jadi dia menghasilkan model, tetapi modelnya ya ketika dia melakukan part di sisi operasi ataupun deployment ke production itu nanti akan kesulitan. Kemudian juga ketika itu modelnya terus harus diimprove dan dia membutuhkan data yang terus dialirkan dari data yang menjadi sumber datanya, dia akan kesulitan membuat data pipeline ataupun men-schedule data pipeline gitu. Ketika misalnya kemudian dia juga harus menghandle si schedule dan monitor si data pipeline ini, itu akan menjadi kesulitan sendiri. Makanya banyak data scientist sekarang mengeluh. Bahkan data scientist ini pekerjaan yang turnover rate-nya cukup tinggi. Maksudnya sering pindah-pindah gitu seorang data scientist. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang menilai data scientist itu ya Superman gitu. Dia bisa ngapain? Saya butuh value, saya butuh model, coba kamu lakukan, tanpa dia memikirkan data infrastrukturnya siap atau tidak gitu.
Nah, itu juga akan jadi kesulitan data scientist tersendiri. Akhirnya banyak data scientist yang mengeluh, akhirnya mereka juga tidak perform, dan lain-lain. Nah, ini mungkin tidak menjadi patokan baku, tapi ini hanya sebagai baseline aja. Jadi gambaran bahwa data engineering team itu secara proporsi harusnya lebih banyak dibanding data scientist gitu. Kemudian ya itu jumlah dari rasio itu tergantung dari seberapa mature data pipeline yang kita yang ada di perusahaan kita. Jadi the more mature the data pipeline, the more data engineers are needed. Jadi kalau kita lihat dari sisi data pipeline itu mulai dari stage 0 sampai stage 5 gitu. Stage 0 yang tidak ada data pipeline sama sekali. Kemudian kita bikin data warehouse yang sifatnya batch processing, misalkan dari mulai data relational data, ada ETL, kemudian masuk ke data warehouse ataupun ODS gitu, operational data store. Kemudian setelah perusahaan yang berkembang, masuk ke stage berikutnya, adanya kebutuhan untuk melakukan real time, maka di situ masuk ada Kafka cluster, di situ ada Spark cluster. Kemudian setelah itu butuh integrasi gitu antara batch dan real time, juga butuh ada integrasi. Makanya dikenal dengan ada arsitektur Lambda gitu, di big data arsitektur ada Lambda arsitektur, di mana dia mencoba mengintegrasikan antara batch dan real time data pipeline. Kemudian selain itu berkembang lagi, muncullah inisiatif automation, bagaimana si data pipeline ini terus diotomasi, kemudian integrasinya juga terus dilakukan otomasi. Nah, di stage yang terakhir itu muncul ide-ide baru. Ternyata kita membangun data warehouse, kita membangun data lake, itu membangun sebuah sistem yang monolit gitu. Karena di software engineering, tren di software engineering itu dari monolit ke microservices. Nah, data engineering karena memang data engineering itu banyak juga dipengaruhi oleh tren di sisi software engineering, maka muncullah ide decentralization. Ya, decentralization dari data warehouse dan data lake. Ya, dulu mikirnya data warehouse dan data lake sudah cukup sempurna untuk pemrosesan data. Ternyata itu juga tidak sempurna, ada banyak bottleneck di situ. Nah, muncullah ide baru gitu dari data warehouse, kemudian idenya muncul data lake, kemudian sekarang muncul data mesh. Nah, ini teknologi yang mungkin yang bisa mengikuti perkembangan data teknologi ini hanya seorang data engineer gitu. Data engineer yang memang dia fokus di area ini, fokus di data infrastructure, data model, kemudian yang membangun data pipeline. Nah, data science tidak akan fokus di area ini. Bukan artinya mereka tidak mampu. Banyak juga data science yang mampu, tapi fokus pekerjaan mereka bukan di area ini. Ya, jadi area ini memang harus ada tim yang fokus. Ketika ini kita up to date terhadap teknologi. Meskipun ini bukan berarti kita harus istilahnya kalau tren sekarang HDD, Hive Driven Development. Jadi ini ada muncul data lake, ikutan data lake. Muncul istilah baru data mesh, kita ikutan data mesh. Itu atau misalkan apapun masalahnya, solusinya adalah pakai kontainer, solusinya adalah pakai Kubernetes atau Docker. Nah, mungkin tidak seperti itu juga, tapi at least kita mengikuti tren karena ini berkaitan dengan nanti compatibility dari aplikasi yang kita buat. Jadi misalnya kita ngikutin teknologi ini ada data lake, ada data mesh. Nah, kita juga harus ngikutin di perusahaan kita karena mungkin nanti ada version compatibility karena mereka apalagi project open source nanti akan mengikuti tren gitu, akan mengikuti tren misalnya kayak Spark ataupun Hadoop. Dulu memang ide awalnya ada HDFS. Kemudian sekarang muncul adanya decoupling antara data sistem dan computing proses, itu muncullah teknologi baru. Nah, itu juga membuat si data engineer itu juga terus harus adopt dan up to date terhadap perkembangan teknologi. Nah, untuk ini kita harus ready. We should be ready for the next big thing.
kita harus menyiapkan tim yang memang mature, yang memang fokus di sini, sehingga data infrastruktur kita juga terus berkembang gitu, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya kebutuhan, seiring berkembangnya teknologi. Nah, itu mungkin dari sisi perkembangan, dari sisi data teknologi itu sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita nggak, kalau di perusahaan atau di project kita tidak ada data engineering team? Yang pertama, data scientist akan akan kesulitan ya, karena dia akan mulai mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan oleh si data engineer gitu. Dia akan eh, kurang fokus terhadap akurasi model ataupun kualitas dari model karena dia terlalu sibuk dengan data engineering side. Kemudian ya yang kedua juga senada bahwa data scientist kan nggak ada data engineering team tadi, ya mau nggak mau akhirnya data scientist dipaksa untuk jadinya tuh ikut terjun di data engineering. Mereka bersihin data, mereka bikin data pipeline, mereka belajar lagi, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena area di big data seperti yang tadi disebutkan itu sangat kompleks. Tidak mungkin cukup misalnya 1 bulan 2 bulan dia jadi expert. Itu butuh orang yang memang fokus di situ dan memang akan menghandle area-area engineering-nya selain dari area-area data science. Kemudian yang ketiga juga sometimes are easier for data engineer, virtually impossible for data scientist. Banyak area yang itu mudah mungkin data engineer, tapi enggak, itu sangat sulit ataupun bahkan impossible untuk data scientist. Misalkan data scientist mau mendeploy modelnya. Ketika dia tes di lokal, ya dia oke. Terus kemudian dia coba tes di cluster, akhirnya prosesnya ngehang. Nah, ini akan sulit gitu data scientist untuk nge-trace lognya di mana, kemudian kayak nge-tune si prosesnya kayak gimana, pembagian thread-nya kayak gimana, kemudian resource, kalau misalkan kita pakai Spark nih, resource yang dibutuhkan untuk memorinya berapa, core dari drivernya berapa, workernya berapa, itu juga akan kesulitan data scientist melakukan hal itu, bahkan impossible karena memang dia bukan di situ fokusnya, dia fokus di bikin model. Nah, hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang data engineer akan sangat mudah melakukan itu karena dia sudah tahu, oh saya punya berapa node nih di cluster Spark saya juga punya berapa memori. Nah, dia tahu hal itu, pembagian queue-nya dia juga tahu, sehingga dia bisa membagi-bagi resource-nya dengan sangat efektif. Nah, sebaliknya, kalau misalkan satu tim memiliki data engineering team, atau having a data engineering team, data engineer can accelerate data science. Jadi, data engineer dan data science itu hubungannya lebih ke simbiosis mutualisme. Mereka saling menguntungkan dan saling membantu gitu. Dia akan mengakselerate data science project. Kemudian data engineers akan demokratisasi data for data scientist, data analyst, dan departemen-departemen yang lainnya. Jadi salah satu responsibility dari data engineering team ini, dia juga akan melakukan data democratization. Sehingga data itu bisa diakses oleh semua orang. Tentunya data yang dalam state yang high quality. Jadi data scientist itu merupakan salah satu consumer dari data product. Yang membuat data product adalah data engineering team. Jadi data engineering team ini merupakan engine dari perusahaan, di mana engine ini akan menghasilkan data product. Nah, data scientist itu bukan produser dari data product, tapi lebih ke consumer. Karena nanti yang akan menjadi produsernya adalah si data engineering. Akan dilakukan engineering-nya, dilakukan QC terhadap data tersebut, data governance, dan lain-lain. Akhirnya data analis, data scientist, mungkin marketing, kemudian juga BI analis akan mengkonsum data dari data produk yang tadi didemokratis oleh si data engineering team. Kemudian data infrastructure stops being the bottleneck of data project. Nah, karena data infrastructure ini bukan fokusnya data scientist, apalagi data analis, nah ini tidak akan lagi menjadi bottleneck karena ada data engineering team yang ngerti tentang infrastructure, yang ngerti tentang platform, yang ngerti tentang container, yang ngerti tentang Kubernetes dan lain. Itu data engineering.
Oke, so kalau begitu apa sih siapa data engineer dan mungkin skill-skill apa yang dibutuhkan oleh seorang data engineer sehingga kita bisa mulai membangun data engineering team. Ini ada beberapa definisi ya. Ini saya angkat dua definisi aja. Menurut yang pertama, menurut Jesse Anderson dari buku Data Engineering Teams. Ini dari bukunya bisa di download secara gratis. Nanti akan saya share linknya. Jadi data engineer adalah someone who has specialized their skills in creating software solution around data. Jadi pada dasarnya data engineer ini adalah seorang software engineer atau software developer. Tapi bedanya dengan common software engineer, dia fokus di area data. Jadi sebenarnya dia software engineer. Dia lama di programming, dia jago di coding gitu, tapi dia fokus di data. Jadi intinya seorang data engineer yang pertama dia harus memiliki skill software engineering. Kemudian dari Maxim Bachmann di salah satu artikel yang dia tulis, The Rise of Data Engineer, Maxim ini adalah dia creator dari Apache Airflow, juga creator dari Apache Superset. Dia menjelaskan bahwa data engineers build tools, infrastructure, frameworks, and services. Jadi data engineer ini tidak hanya fokus di data pipeline, tapi dia juga membangun tools, infrastructure, frameworks, services. Membangun tools, misalkan kita, ya seenggaknya kalau misalkan kita di perusahaan, kita tidak membangun tools from the scratch. Mungkin kita fork dari open source project ya. Let's say itu Apache Airflow. Kita bangun tools itu, kita deploy tools itu di data environment kita. Atau mungkin teman-teman di Indonesia juga ada yang bikin sendiri kayak Solusi 247 gitu ya, bikin Hagrid, tadi bikin Cantel dan lain-lain gitu ya. Itu pekerjaan data engineering, membangun tools. Kemudian juga membangun infrastructure. Membangun infrastructure data. Jadi tidak hanya tadi tools, tapi tools ini juga harus di-deploy di cluster gitu misalkan ya. Karena kenapa mereka harus fokus dan memiliki keahlian di sisi infrastruktur? Karena tadi bahwa big data itu kompleks dan ini kita ngomongin data yang terdistribusi, termasuk juga proses yang terdistribusi. Nggak bisa kita hanya ngomongin satu mesin, satu laptop mesin atau satu server gitu. Ketika kita ngomongin big data, jadi dia juga harus punya pengalaman, dia harus juga punya kapasitas dan skill di sisi infrastruktur. Kemudian juga framework. Jadi tidak hanya data pipeline, tapi juga framework. Karena kalau hanya pipeline, itu kan hanya misalkan satu alur data saja. Tapi bagaimana pipeline ini bisa saling terintegrasi, bagaimana pipeline ini bisa saling berkomunikasi, disitulah kita butuh membangun sebuah framework. Ya. Misalkan kita bangun pipeline menggunakan Apache Airflow, framework yang kita gunakan seperti apa untuk si Apache Airflow ini bisa juga berkomunikasi dengan Spark, bisa juga berkomunikasi dengan Hive, bisa juga berkomunikasi dengan proses-proses yang lain yang nanti akan di-invoke dari data pipeline yang kita bangun di Apache Spark ini. Kemudian services. Jadi selain tadi tool infrastructure frameworks, si data engineer juga akan mempublish data as a service. Karena nanti data ini kan akan dikonsum oleh data scientist, data analis dan lain-lain. Sehingga data engineer juga harus responsible untuk mempublish si service data tersebut. Sehingga nanti orang-orang bisa mulai start subscribing di data product. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, itu mungkin dari sisi definisi. Skill secara detailnya yang dibutuhkan oleh data engineering yang pertama adalah distributed system. Dia harus punya pengalaman di area sistem terdistribusi.
Dan ini terus berkembang ya, sistem terdistribusi ini terus berkembang dari dulu, misalkan awalnya grid computing, kemudian cluster computing, kemudian juga nanti cluster computing yang tadinya terdiri dari bare metal system, kemudian VM, ya jadi VM on top of bare metal, kemudian juga container. Sekarang kita ngomong, orang-orang pada ngomongin Kubernetes, Docker dan lain-lain. Dan di perusahaan-perusahaan yang grow-nya cepat, misalnya kayak perusahaan yang tipenya seperti startup, justru sekarang malah lebih banyak trennya itu ke arah cloud. Makanya sekarang dikenal tren istilah cloud native computing, cloud native data engineering. Gitu. Jadi ini data engineering ini juga si data engineering ini harus mengikuti ataupun punya knowledge di sisi distributed system gitu. Bukan kita ngomongin data yang data yang kecil-kecilan, tapi memang data-data yang sudah terdistribusi. Kemudian yang kedua adalah programming. Ini skill yang penting. Dulu ketika zamannya data warehouse gitu ya, zamannya data warehouse itu hanya dikenal dengan ETL yang sifatnya GUI gitu ya. Dulu ada IBM data stage gitu, kalau yang veteran gitu ya, data stage, Pentaho gitu, Talent dan lain yang GUI gitu ya. Dan itu memudahkan, itu juga nggak salah, itu juga sangat memudahkan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin data yang dalam scale-nya yang sangat besar gitu, nah itu kurang dari sisi scalable-nya kurang scalable. Karena misalnya kita ngomongin data sebagai tim gitu. GUI itu biasanya kesulitan ketika kita mau collaborate as a team, ya. GUI tools itu biasanya kita struggling. Misalkan kita pakai Talent atau Pentaho. Gimana kita mau integrate itu dengan Git gitu, dengan version control di sisi programmingnya. Meskipun yang enterprise, I believe mereka udah tanam itu gitu ya, si integrate ke version control. Tapi ketika misalnya kita ngomongin open source, agak yang GUI tools agak masih struggling dengan ketika kita menghandle kolaboratif metode seperti itu. Makanya skill terhadap programming, terhadap kolaboratif programming itu juga dibutuhkan oleh seorang data engineer. Makanya ketika misalkan kita ngomongin data engineer, kan tools yang saat ini the most popular data pipeline tools saat ini Apache Airflow ya, kalau saya lihat di tren ya, Apache Airflow. Nah, Apache Airflow ini kan pure programming sifatnya. Dia bukan UI gitu. Dia ada web UI-nya, tetapi ketika kita bikin data pipeline itu pure menggunakan Python. Nah, ketika seorang data engineer nggak punya keahlian programming, dia akan kesulitan nanti di lapangan. Kemudian skill yang selanjutnya adalah analisis. Analisis yang sifatnya basic analisis. Ketika kita melihat dari sisi data akurasi, data anomaly detection, hal-hal yang seperti itu, kita melakukan data profiling karena memang ketika kita mau mengenerate data yang sifatnya high quality, itu kita akan melakukan banyak sekali profiling terhadap banyak sekali kolom-kolom ataupun field-field yang ada di data tersebut. Nah, analisa yang kemampuan analisa itu sangat dibutuhkan oleh seorang data engineer untuk bisa melakukan data profiling tadi. Kemudian data engineer juga memiliki visual dan verbal communication karena dia akan nanti mempublish data produk ya, Dia harus bisa menceritakan data apa yang saat ini available, data saat ini siap dikonsum oleh semua departemen yang akan menjadi consumer terhadap data tersebut. Baik itu secara visual maupun verbal communication, itu juga penting. Jadi nggak bisa nih orang data engineer yang kayak pendiam atau dia yang ya orangnya nggak easy going, orangnya nggak suka visual dan verbal. Meskipun mungkin banyak juga yang data engineer seperti itu, tapi misalnya ideal, kita berbicara ideal, itu dibutuhkan
kapasitas ataupun skill dari sisi visual dan verbal communication. Kemudian juga project veteran. Jadi di data engineering team ini harus ada seorang yang sudah malang melintang di project data gitu. Jadi nggak bisa kita bangun data engineering team yang semuanya junior, fresh graduate, terus disuruh training, suruh ikutan big data event gitu, meet up, terus dia langsung jago, nggak bisa gitu. Jadi memang harus dibangun, harus ada seenggaknya satu atau dua orang yang sudah pengalaman di sisi data engineering, at least di software engineering. Sehingga dia tahu, dia bisa memilih tools apa yang cocok untuk dipakai, terus gimana caranya kita bikin sistem terdistribusi dan lain-lain. Karena ketika kita, karena dengan fresh graduate, problemnya kan ketika mereka decide untuk memilih teknologi apa sih yang tepat gitu. Gimana sih arsitektur yang tepat, mereka nggak akan sampai ke situ gitu. Nah, fungsi ataupun benefit dari adanya seorang project veteran di data engineering team kita itu untuk tadi melihat dari sisi arsitektur dan lain. Makanya dalam data engineering team itu harus ada seorang data arsitek. Data arsitek ini nanti yang akan memikirkan arsitektur data, infrastruktur data, terus kemudian teknologi apa sih yang cocok. Misalnya kita data project nih, contoh nih saya di Rakuten, data arsitek. Ini saya ada project ini, kita mau bangun customer analitik misalkan. Demand-nya kayak gini, requirement-nya kayak gini, terus kemudian arsitekturnya seperti apa, nanti saya akan melakukan analisa, oh ini, analisa gini, karena datanya segede ini, skalanya seperti ini, roadmap-nya seperti ini, maka dibutuhkan infrastruktur data yang seperti ini. Nah, itu fungsinya seorang data arsitek di data engineering team. Nah, data arsitek, data junior data engineer, kemudian tadi ada juga data analis di data engineering team, ini akan bekerja sama di tim yang sama, nanti yang kita sebut sebagai data engineering team itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah skema dan data model. Nah, ini juga penting, dan ini juga banyak dilupakan. Banyak yang data engineer yang nggak ngerti ketika kita ngomongin ORC, kita ngomongin Parquet, kita ngomongin yang mereka tahu adalah JSON format ataupun dalam bentuk tabel terstruktur. Nah, sedangkan teknologi data saat ini sudah jauh gitu, beyond that, jauh melampaui itu gitu, nggak cuma JSON, tabel terstruktur dan lain-lain. Kita ngomongin Parquet, Avro, kemudian juga serialization, deserialization, dan lain-lain. Kemudian dari sisi data model gitu, ketika orang misalkan yang fresh graduate dan yang basicnya database, ngomongin data model, ya ngomonginnya adalah relational database, normalisasi ke satu, normalisasi kedua, ketiga, dan lain-lain. Tapi ketika ngomongin data warehouse, ngomongin data lake, itu kan beda lagi. Nanti kita berkenalin dengan di data warehouse, contohnya star schema, Snowflake dan lain-lain. Kemudian di data lake nanti ada denormalisasi data, denormalisasi skema dan lain-lain. Kemudian juga kita mengenal yang istilah ataupun teknologi yang namanya schema evolution. Bagaimana si skema-skema ini berevolusi. Bagaimana kita menghandle skema yang dynamic dan lain-lain. Nah, skill terhadap skema dan data model ini juga sangat penting ada di salah satu person yang nanti akan kita jadikan data engineering team. Yang terakhir adalah domain knowledge. Nah, domain knowledge ini juga penting. Banyak juga data engineer yang artinya tuh nggak tahu apa-apa. Ini pokoknya saya hanya ngalirin data aja, titik di situ. Tapi tanpa dia tahu domainnya data ini untuk apa. Sehingga ini juga menjadi sebuah kritik dari arsitek data saat ini gitu ya. Sehingga muncul data mesh, tren data mesh itu sebetulnya kritik terhadap ini. Hilangnya domain knowledge di data engineering team. Jadi data engineering team itu udah kayak misalkan data engineering yang silo, yang jadinya bottleneck terhadap perusahaan. Sehingga muncullah ya udah ini monolith system, ini sistem yang nggak scalable. Kita butuh istilah baru yaitu data mesh. Yang muncul seperti itu, semua kritik terhadap itu. Nah, tapi ketika misalkan kita dari awalnya membangun data engineering team dengan baik, di sana ada domain knowledge, skill dari domain knowledge itu, bottleneck seperti itu harusnya bisa dihindari gitu ya, bisa dimitigasi dari awal.
Nah, itu mungkin dari sisi skill yang dibutuhkan. Kemudian, nah ini pada akhirnya data engineering team ini akan menjadi data hub. Ya. Jadi kalau dilihat dari grafik ini data engineering di tengah, ini rest of organization di pinggirnya. Jadi nanti dia akan mempublish data as a service. Nanti ada data science team, ada data analis, marketing, orang sales mungkin, ataupun mungkin ya CEO dan lain-lain juga membutuhkan data. Nah itu akan komunikasi dengan data engineering. Jadi sebagai data service di area data service, data engineering ini adalah sebagai data hub gitu. Karena dia responsible terhadap data pipeline, governance, data quality, catalog and democratization, dan juga data infrastructure. Oke, mungkin itu. Kemudian terus gimana dong? Saya sudah di perusahaan sudah punya tim, gimana? Kapan saya harus benerin timnya nih? Kalau misalkan dengan membangun kultur data engineering, saran saya segera ya, early, but it's never too late to fix. Nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Meskipun semakin kita telat, itu akan semakin costly gitu ya. Semakin kita telat memperbaiki timnya ya semakin costly dari sisi budget data inisiatif kita, kemudian juga dari sisi efektivitas dan efisiensi dari data tim itu sendiri itu menjadi costly. Jadi saran saya as early as possible untuk fix culture di data tim kita. Mungkin ini juga pesan-pesan mungkin di sini di teman-teman ada di sini yang mungkin VP engineering, di sini juga ada engineering manager dan lain-lain. Ini juga mungkin opini gitu, perspektif yang lain yang mungkin saya bisa share di sini, bagaimana kita membangun efektif data team. Jadi data team yang efektif. Ya, kita masuk ke Q&A. Mungkin dari sisi presentasi cukup sekian, cukup ini sudah 1 jam kayaknya ya. Saya kembalikan ke moderator. Siap, Kang Zamzam. Hatur nuhun pisan. Aduh, kenapa jadi ngomong Sunda ya? Saya pertanyaan pertama dulu ya, Kang Zamzam. Siap. Gitu. Bagaimana mengkombinasikan data scientist dengan data engineering? Kayaknya tadi udah banyak itu. Cuman ada tambahan nggak mungkin? Singkat aja. Mengkombinasikan ya. Ya memang harus kerja bareng kan? Yang harus kerja bareng sih. Jadi data engineering dikombinasikan itu gimana? Di merge atau di apa? Sebenarnya bisa kayak banyak perusahaan yang itu menggabungkan jadi satu departemen. Contoh kecil di Rakuten. Rakuten juga sekarang nggak punya departemen data engineering, tapi departemennya data science department. Nah, di data science department itu nanti ada data platform, ada data engineering, ada data science yang fokus di data scientist gitu ya. Isinya data scientist semua. Nah, untuk menggabungkannya ya memang harus nanti di satu umbrella yang sama, satu departemen yang sama, di bawahnya bisa di divisi-divisi yang lain. Karena ya data scientist harus kerja bareng pada akhirnya ya. Seperti dulu kita kenal ada development team, ada operation team. Dulu terjadi gap gitu, ada tembok besar nih antara development dan operation, maka muncullah DevOps gitu ya. Nah, data engineering dan data science juga harusnya itu menjadi merge menjadi satu kesatuan data team gitu ya. Jadi kita menjadi data team yang sama. Kayak gitu. Siap, nuhun. Tadi pertanyaannya dari Mas Surya Wijaya ya. Pertanyaan berikutnya itu dari Kang Denny Yulian ya. Kayaknya nih rekannya Mas Zamzam. Langsung pakai aing nanya lah gitu. Oh. Ari, ini pakai bahasa Sunda nih. Ari perbandingan data scientist jeung data engineer di Rakuten berapa banding berapa katanya gitu. Tadi udah disampaikan belum sih? Yang 5:1, 2:1. Oh, kalau Rakutennya belum ya, cuman kan tadi ya. Udah ada. Kalau Rakuten saya bukan dari HR. Sorry. Ini saya translate dulu ya. Jadi ini Kang Denny nanyain perbandingan data scientist sama data engineer di Rakuten berapa banding berapa gitu ya. Ini silakan Kang Zam. Kalau perbandingan exactnya saya juga kurang tahu, tapi at least lebih dari 2:1. Ya, lebih dari 2:1. Ya, data science-nya ada 1, misalnya data engineer-nya itu lebih dari 2 lah, lebih dari 2. Oh gitu. Segitu Kang Denny, mau dibandingin sama perusahaannya Kang Denny, bangga.
Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari ini mungkin Ibu ya, Saufi Ufi ya. Apa data engineering itu perlu paham matematik atau perlu pemahaman di logika dan programming saja atau gitu? Gimana? Kalau untuk skill-nya tadi sebenarnya sudah Nah, ya saya udah ada ya tadi jabarkan ya. ya dari required skill-nya. Dari sisi matematik mungkin itu lebih ke data scientist nantinya ya. Matematika ya dasar kayak itu ngitung tambah-tambahan ya boleh lah gitu, harus lah. Cuman kalau matematika yang sifatnya untuk statistik dan probabilitas itu nanti bagiannya data scientist. Oke. Berikutnya ini Mas Surya lagi ya. Mas Surya lagi nanti dijawab di ini ya, di YouTube ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Ini kepada Pak Diki S. Bagaimana machine learning engineer bisa jadi data engineer? Kebalik merenya. Data engineer Machine jadi learning engineer jadi pengen data jadi engineer. Ya kalau double machine job. learning engineer mau jadi data engineer, ya dia harus banyak kayak acquire tadi ya skill-skill data engineer itu. Ya nggak tertutup siapapun itu ya, mau machine learning engineer, mau itu misalkan tadinya software engineer, mau yang tadinya cuman saya fresh graduate nih mau jadi data engineer, ya sama intinya tadi skill-skill yang tadi disebutkan itu gitu ya. Kayak Oke. gitu. Oke, ini pertanyaannya apa namanya? Pak Didin Herudin ya. Di manakah atau adakah sekarang ini bank data yang menyediakan pemodelan data yang sesuai dengan bisnis suatu perusahaan? Misalkan saya punya perusahaan yang bergerak di bidang transportasi atau kargo. Lalu saya ingin mendapatkan data mengenai customer behavior yang berguna untuk perusahaan saya. Ini maksudnya referensi untuk pemodelannya mungkin ya, bukan nyari datanya ya, atau gimana nih? Ya mungkin Betul ya? datasetnya kali ya. Ya, kalau datasetnya nyari di Kegel, gimana sok mangga Kang Zamzam? Ya mungkin ya yang saya pahami dari pertanyaannya mungkin Eh, bank data itu ya kayak open data gitu ya. Sebenarnya di mm, Indonesia juga ada open data initiative yang saya tahu mm, itu ada opendata.id kalau nggak salah ya. Itu mm, juga mencoba mempublikasi mm, dataset yang available yang bisa dikonsum di mm, Indonesia gitu. Itu dari banyak departemen dan kementerian biasanya. Ini dataset yang bisa diunduh atau di-download di situ. Tapi kalau mm. misalkan mau modelnya internasional, dataset internasional bisa di Kaggle juga, bisa di Google Dataset. Banyak kalau sekarang kita lihat tinggal ini aja kreatif di googling aja itu banyak sebenarnya datasetnya. Tapi kalau punya perusahaan sendiri seharusnya bisa produce data sendiri ya Kang ya? Ya, karena yang paling relevan dengan perusahaan kita ya data dari perusahaan internal Perusahaan perusahaan itu itu sendiri ya. paling paling relevan. Kalaupun ada data eksternal itu merupakan data yang Mm, sifatnya ya secondary data gitu, bukan primary ya. betul, betul. Gitu. Siap, Nuhun. Lanjut, tapi sebelum lanjut saya minta ini teman-teman untuk kamera on karena sambil jalan teman-teman dari panitia mau screenshot biasa nanti masuk ke sosial media kita. Om Jack minta tolong screenshot ya sambil jalan ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya itu dari Lenovo. Aduh, kan nggak bisa di rename sih sama saya. Cuma namanya Lenovo di sini Kang Zam. Menurut Mas Zamzam, kenapa data engineer, data science dianggap pekerjaan paling mengerikan? Bukankah itu sangat membantu perusahaan dalam pengembangan bisnis yang tadi? Ya, sebenarnya intinya kenapa itu mengerikan? Sebetulnya itu perspektif dari beberapa veteran data yang ada di luar sana. Jadi tren saat ini data scientist itu menjadi bukan mengerikan, jadi berbahaya gitu ya, bukan mengerikan, jadi berbahaya. Kenapa? Kenapa? Karena banyak data scientist yang pada ujungnya terlalu sibuk dengan cleansing data tadi, kemudian juga ada juga yang akhirnya itu tidak bisa menghandle data cleansing dan preparation tadi, sehingga model-model data yang di generate ataupun data model yang dihasilkan itu kurang akurat terhadap bisnis proses. Malah itu menjadi wrong direction untuk decision making pada ujungnya. Kenapa? Karena itu berdasar dari data yang tidak berkualitas tadi, begitu. Jadi bukan dari Betul, sisi betul. role-nya, tapi fakta di lapangan seperti itu, gitu. Tapi role-nya data scientist ya tetap itu pekerjaan yang memang bagus dan valuable kalau memang itu kita manfaatkan dengan optimal gitu, seperti itu. Siap. Jadi kalau saya pernah dapat pertanyaan sama juga ini istilahnya ada data scientist baik sama data scientist jahat gitu ya kan. Oh, good data scientist, bad data scientist Nah, gitu. itu ya itu bahasa Inggrisnya kan saya mau pakai bahasa Indonesia. Siap, siap. Siap. Pertanyaan berikutnya dari
Mas izin live, oke. Dari Waode Zuhaeni, cuman di bawahnya beliau udah bilang bahwa sudah terjawab. Jadi pertanyaannya mungkin benar sudah terjawab ya. Data scientist di mana biasanya background-nya adalah statistik sama matematik, fokus pada pengembangan model dan melakukan simulasi terlebih dahulu. Namun model yang dibangun ketika dideploy pada data yang besar tentunya dari sisi kode perlu mempertimbangkan banyak hal dalam penulisannya, terutama terkait performanya. Apakah optimasi kode ini dilakukan oleh data engineer? Betul. Apakah berarti data engineer juga harus mengerti beberapa modelan untuk membantu optimasi kodenya? Mang Zam? Gimana, saya nggak nangkap pertanyaan Ya gimana? itu udah terjawab sih tadi di Terjawab ya? pertanyaannya. Ya udah Udah terjawab terjawab, sih Mas. bisa skip kali ya. Betul. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Pada slide dari Mas Alfa ya, ini pada slide pie chart disebutkan bahwa sekitar 60% pekerjaan data scientist adalah cleansing atau organizing data atau preparation data ya. Bukankah kegiatan tersebut sebagian menjadi tanggung jawab dari data engineer dan data quality analyst? Nah, kumaha? Betul. Tapi kalau untuk dalam skala yang besar, itu bukan bagiannya data scientist. Jadi data scientist harusnya idealnya itu tidak fokus di bagian itu. Karena fokus mereka harusnya di pembangun di improve di akurasi dari model yang mereka bangun kan. Nah, cleansing itu tidak butuh seorang PhD. Cleansing data itu tidak butuh seorang PhD, tidak butuh seorang statistik. Itu bisa dilakukan oleh tim data engineering. Jadi di sini kita akan membagi fokus yang tepat gitu ya. Itu memang bisa dilakukan oleh data scientist, yes itu bisa. Dan banyak juga data scientist yang melakukan itu. Dan itu juga bagian dari proses data science. Tapi dalam skala enterprise, skala data yang lebih besar, harusnya itu bukan pekerjaan data scientist. Karena memang nanti data cleansing itu bukan satu proses yang sifatnya ketika butuh buat data model ya kita cleansing dulu, tidak seperti itu. Tapi data cleansing itu harusnya dilakukan di data preparation yang sudah jadi di awal gitu. Seperti kita kalau belajar atau kita coba-coba di Kaggle gitu ya. Kita coba di Kaggle biasanya kita dikasih dataset yang sudah bersih kan. Nah, kita data scientist itu cukup improve dari sisi modelnya saja. Jadi kayak gitu gambarannya. Nah, dataset ini harus sudah ada yang menyiapkan. Nah, menyiapkan itu siapa? Itu data engineering team tadi.